Semangat pagi anak-anak kelas 10, kembali atau kingdom tumbuhan. Nah, ada beberapa subbahasan dalam kingdom Plantae atau tumbuhan. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa tumbuhan itu sangat beragam ya, sangat banyak spesiesnya di muka bumi ini. Nah, Plantae atau tumbuhan itu kita bagi menjadi 3 pokok bahasan, yaitu lumut atau Bryophyta, kemudian tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Namun di video kali ini kita hanya akan membahas tentang lumut saja dan sedikit review tentang ciri-ciri Plantae. Baik, silakan videonya disimak dan diperhatikan ya. Oke, yang pertama ini adalah peta konsep. Jadi tadi udah Ibu bahas ya, bahwa Plantae itu dibagi menjadi 3, kemudian masing-masing dari jenis Plantae ini kita akan bahas ciri-cirinya, pergiliran keturunannya, kemudian peranannya, serta klasifikasinya. Nah, lumut itu dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu musci atau Bryophyta atau lumut daun, kemudian ada Hepatice atau Hepaticophyta atau lumut hati, dan Anthocerotophyta atau lumut tanduk. Kemudian Pteridophyta, ciri-cirinya, pergiliran keturunan dan peranannya juga, serta klasifikasinya yang terdiri dari Equisetinae, Lycopodidae, Psilophytinae, dan Filicinae. Kemudian ada tumbuhan berbiji yang terdiri dari tumbuhan Gymnospermae atau berbiji terbuka, serta tumbuhan Angiospermae atau berbiji tertutup. Nah, tumbuhan atau Plantae itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, Plantae itu adalah organisme multiseluler, sehingga karena dia terdiri dari banyak sel, ukuran tubuhnya juga cukup besar sehingga kita tidak perlu menggunakan mikroskop untuk melihat atau menelitinya. Kecuali kalau kita ingin tahu jaringan sampai jaringan atau selnya ya. Kemudian Plantae itu memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang jamur atau fungi yang memiliki dinding sel dari yang memiliki dinding sel dari kitin maksudnya. Nah, Plantae juga sama memiliki dinding sel, namun zat yang menyusun dinding sel tersebut adalah selulosa. Kemudian Plantae itu ciri khasnya memiliki klorofil atau zat hijau daun yang berperan sekali dalam proses fotosintesis. Kemudian karena Plantae itu bisa berfotosintesis, maka dia bisa menghasilkan makanannya sendiri dari zat yang anorganik menjadi zat organik. Nah, sehingga dia termasuk ke dalam organisme autotrof atau organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Selanjutnya, Plantae itu adalah sel eukariot tentu saja, karena satu-satunya sel yang prokariot itu hanya Monera saja ya. Selain itu semuanya eukariot atau memiliki membran inti. Kemudian Plantae itu mampu menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati atau amilum. Nah, reproduksinya itu secara seksual melalui fertilisasi antara gamet jantan dan betina, tapi bisa juga secara vegetatif atau aseksual. Oke, itu adalah ciri-ciri umum dari Plantae. Nanti ada ciri-ciri khususnya juga setiap jenis Plantae. Nah, kita masuk ke dalam materi yang subbab 1, yaitu tentang lumut. Kita akan membahas tentang ciri-cirinya, bagian-bagian tubuhnya, kemudian klasifikasi dan contohnya. Reproduksinya juga sama ya. Ya, ini maksudnya lumut dulu gitu semuanya. Oke, kita masuk ke bahasan lumut atau Bryophyta. Lumut atau Bryophyta itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bryon, yang artinya tumbuhan lumut. Lumut itu adalah tumbuhan yang dia ada di semua tempat gitu ya, bahkan sampai yang suhunya sangat dingin di kutub itu lumut bisa tumbuh. Nah, maka tumbuhan lumut itu disebut juga sebagai tumbuhan perintis karena dia bisa saja tumbuh di tempat yang ekosistemnya sebenarnya belum baik gitu. Misalnya tanahnya itu masih berupa bebatuan, tapi dia bisa memulai kehidupan yang baru di sana.
Ciri-ciri lumut. Lumut itu adalah suatu peralihan ya, peralihan dari talopita ke kormopita. Apa sih talopita itu? Talopita adalah tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Misalnya ada alga mirip tumbuhan ya, alga, protista mirip tumbuhan. Misalnya banyak ya. Nah itu kita belum bisa tahu mana sih akarnya, mana batangnya, mana daunnya. Nah itu disebut talus, tumbuhannya disebut talopita. Sedangkan kalau kita sudah bisa membedakan yang mana akar, batang, dan daun, itu disebut kormus, dan tumbuhannya disebut kormopita. Nah lumut itu adalah peralihan dari talopita ke kormopita. Seperti itu, makanya lumut itu disebut sebagai plantae yang paling sederhana. Kemudian tumbuhan lumut itu adalah tumbuhan pelopor atau vegetasi perintis tadi ya. Ukurannya makroskopis 1-2 cm, ada juga yang mencapai 40 cm. Nah, kemudian tumbuhan lumut itu melalui pergiliran keturunan sporofit dan gametofit, dan gametofitnya dominan. Nah, ini adalah bagian-bagian tumbuhan lumut. Kita udah lihat langsung di Zoom ya. Tadi walaupun belum terlalu jelas. Nah ini bagian-bagian yang jelasnya. Lumut itu punya rhizoid, struktur yang seperti akar. Kenapa sih kita nggak sebut itu akar? Karena lumut itu belum punya jaringan pengangkut, dia belum punya xilem dan phloem. Nah tapi dia punya rhizoid, struktur yang mirip akar, yang fungsinya juga sama seperti akar untuk mengambil air dan nutrisi dari tanah. Kemudian dia punya stolon. Dia punya fase gametofit yang bawah ini yang seperti daun, dan punya fase sporofit. Nah, dia punya tangkai di fase sporofit yang disebut seta, dan di ujung seta terdapat kotak spora yang disebut sporangium. Nah, nantinya sporangium ini akan menghasilkan spora. Selanjutnya, lumut itu diklasifikasikan ke dalam 3 bagian ya. Ada sphagnum atau ini contoh-contoh dari lumut daun atau bryophyta divisinya. Kemudian ada lumut hati atau hepaticophyta, contohnya adalah Marchantia polymorpha. Kemudian ada lumut tanduk atau Anthocerotophyta, contohnya adalah Anthoceros carolinianus. Oke. Selanjutnya ciri dari lumut daun atau bryophyta atau musci. Bryophyta itu mempunyai struktur seperti akar yang disebut rhizoid, struktur seperti batang disebut seta, kemudian struktur seperti daun. Pada beberapa spesies, sporangium dilapisi oleh struktur seperti tudung ya yang disebut calyptra yang dihasilkan oleh archegonium. Jika spora lumut sampai ke lingkungan yang sesuai, maka spora itu akan berkecambah dan tumbuh menjadi filamen yang disebut protonema. Contoh-contoh lumut diantaranya ada Polytrichum juperinum, ada Funaria, ada Pagonatum ciratum, ada Aerodryopsis longissima, dan lumut gambut atau sphagnum. Selanjutnya ada lumut hati atau Hepaticophyta, contohnya seperti ini. Lumut hati itu spesiesnya cukup banyak, ada 6.000 spesies tumbuhan. Mereka semuanya tidak berpembuluh, xilem dan phloem. Bentuk tubuh gametofitnya berbeda dengan lumut daun. Kalau tadi lumut daun tuh ya seperti daun ya bentuknya, tapi kalau lumut hati itu bentuknya lembaran seperti ini. Nah, lembaran yang disebut talus. Dia itu tidak terdiferensiasi menjadi akar, batang, dan daun. Kemudian tubuhnya terbagi 2 menjadi lobus sehingga tampak seperti lobus pada hati. Jadi ya makanya disebut lumut hati. Contohnya adalah Marchantia polymorpha atau Porella. Kemudian ada lumut tanduk atau Anthocerotophyta. Namanya juga lumut tanduk, tentu saja bentuknya seperti tanduk seperti ini. Nah, yang seperti tanduk itu adalah fase sporofitnya, sedangkan yang ada di bawahnya itu adalah fase gametofit. Nah, sporofit lumut tanduk itu mempunyai kapsul yang memanjang seperti ini. Kemudian masing-masing mempunyai kloroplas tunggal yang berukuran besar dan lebih besar dari kebanyakan lumut. Lumut tanduk itu ini gametofitnya, kemudian ini adalah sporofitnya tadi. Ketika dia dewasa, kemudian dia akan terbuka sporangiumnya dan menghasilkan spora.
Contohnya ada Anthoceros natans. Pada spesies Anthoceros tersebut, Archegonium dan Antheridiumnya melekat pada satu talus gametofit. Kemudian, ciri unik yang lain dari lumut tanduk ini, sporofitnya akan terus tumbuh selama masa hidup gametofit. Jadi berbeda dengan lumut daun ya. Kalau lumut daun saat musim-musim mereka hanya punya gametofit, ya udah, yang sporofitnya tidak ada. Tapi kalau lumut tanduk, dia ada selama si gametofitnya juga ada. Selanjutnya reproduksi lumut. Pada lumut itu terjadi reproduksi secara vegetatif dan generatif. Jadi mereka itu mengalami pergiliran keturunan antara fase vegetatif dan generatif. Reproduksi vegetatif terjadi dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora yang terdapat dalam sporangium atau kotak spora ini. Spora tersebut kemudian tumbuh menjadi fase gametofit atau penghasil gamet. Nah, ini bagian-bagian dari lumut daun tadi, ada rhizoidnya, ada batangnya, ada daunnya, ada vaginula, ada seta ke atas, ada sporangium. Nah, kalau kita perbesar si sporangium ini, nah kalau kita perbesar ya sporangiumnya, nah ini kita mendapatkan struktur seperti ini. Ada kalitra atau pelindungnya, kemudian ada operculum di bawahnya, ada tutupnya, kemudian ada yang memiliki gigi-gigi peristom. Nah seperti ini, kalau diperbesar nih seperti ini, memang seperti gigi ya. Ada cincin atau anulusnya, kemudian di bawahnya ada yang namanya teka, ada apofisis, dan ada tangkainya yang disebut seta. Ini tekanya, ini anulusnya gitu. Ini contohnya adalah Trichomitrium polypilum. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Oke, itu adalah reproduksi lumut. Pada lumut hati, jadi yang tadi lumut daun, kalau lumut hati, reproduksi secara vegetatifnya juga dapat dilakukan dengan pembentukan gemma cup. Gemma cup ini yang seperti ini, yang bulat-bulat, atau disebut juga piala tunas, dan fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya. Reproduksi generatif terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot. Kemudian zigot tersebut akan tumbuh menjadi sporofit. Sporofit itu umurnya pendek, sekitar 3-6 bulan. Kemudian reproduksi lumut itu terjadinya secara bergantian, pergiliran keturunan antara generatif dengan vegetatifnya. Reproduksi vegetatif dengan spora haploid, sedangkan yang generatifnya membentuk gamet. Gamet jantan maupun gamet betina yang dibentuk dalam fase gametofit. Ini cirinya dari lumut hati, ada talusnya, lembarannya, kemudian ada gemma cupnya, di dalam gemma ada gemma cup, ada gemmanya yang ada di dalamnya ya. Selanjutnya ini metagenesis atau pergiliran keturunan dari tumbuhan lumut. Jadi tumbuhan lumut itu bereproduksi dimulai dari spora yang dihasilkan dari sporofit yang ini ya. Jadi tadi kan kapsul, kemudian sporangium ini menghasilkan, di dalamnya itu terdapat proses pembentukan spora yang ada pembelahan meiosis di situ, kemudian dihasilkanlah spora yang haploid. Haploid karena jumlah kromosomnya hanya setengah dari jumlah kromosom induknya. Kemudian si spora ini dia membelah secara mitosis dan melakukan pertumbuhan. Kalau dia hidup di tempat yang cocok, maka dia akan tumbuh menjadi protonema atau lumut muda. Kemudian protonema ini akan tumbuh menjadi lumut dewasa. Nah, di dalamnya itu ada kalau yang jantan dia akan tumbuh menjadi antheridium, yang betina akan tumbuh menjadi archegonium yang seperti ini. Nah, di dalam archegonium itu ada ovum. Nah, nanti sperma itu akan berfertilisasi dengan ovum dan akan membentuk zigot. Kemudian zigot itu akan mengalami pertumbuhan, mitosis, dan menghasilkan sporofit. Yang ke atas tadi ada seta, ada kapsul, ada ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang si generasi sporofit itu menghasilkan sporangium, sporangium akan menghasilkan spora lagi, ya seperti itu. Ini
yang ada gambarnya, dan ini skemanya saja sama saja ya. Kemudian lumut itu ternyata memiliki peran yang banyak bagi kehidupan manusia ataupun kehidupan pada ekosistem umumnya. Di antaranya misalnya Marchantia polymorpha, lumut hati, itu bisa sebagai obat hepatitis ternyata. Kemudian ada juga sphagnum, lumut daun ya, yang bisa dibuat sebagai bahan pembalut dan bahan bakar. Kemudian ketika musim kemarau, lumut juga bisa menjadi penyedia sumber air. Kemudian karena jumlah lumut itu sangat banyak dan mereka bisa berfotosintesis, tentu mereka bisa menghasilkan oksigen dalam jumlah yang banyak untuk lingkungannya. Lumut juga ada beberapa lumut hati, misalnya Frulania tamarisi yang bisa menjadi obat antiseptik. Kemudian ada juga lumut yang mengandung senyawa yang dapat mengobati penyakit jantung, misalnya Cratonerun filicinum, lumut daun. Kemudian ada juga yang bisa mengobati penyakit pneumonia, contohnya adalah Haplocaldium dari lumut daun. Ada juga Conopalum ya, Conicum dari jenis lumut hati. Dia bisa berperan sebagai antibakteri, anti kanker, mengobati luka bakar dan luka luar. Selain itu, ada juga yang digunakan sebagai obat darah tinggi dan obat bius. Contohnya Rhododendron giganteum yang termasuk ke dalam lumut daun. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.